Oke, kembali lagi dengan Novi Boy Damawan. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Ya, teman-teman bisa cek di deskripsi status ini ya. Ada link video sebelumnya yaitu terkait dengan hidden interest, yaitu bagaimana kita akan menarget suatu interest dari target audiens kita yang mana marketnya sama sekali kita tidak tahu. Ya, marketnya sama sekali kita tidak tahu. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan tools yang disediakan oleh Facebook sendiri yang dinamakan Audience Insight ya. Jadi tools ini sangat-sangat powerful walaupun disediakan gratis oleh Facebook, tapi ini sangat bermanfaat untuk kita riset audience ya. Oke. Nah, yang pertama akan kita lakukan dengan tools Audience Insight ini, jadi yang pertama kali adalah kita harus menentukan niche dari market kita sendiri ya. Contoh misalkan di contoh kemarin kita sudah mengotak-atik terkait niche kucing ya, misalkan cat lovers ya. Di pikiran kita yang pertama kali terbayang adalah interest yang umum atau general. Misalkan di sini kita ketik cat lovers ya. Di sini kita ketik cat lovers. Oke. Nah, cat lovers misalkan di sini setting di negara United States atau Amerika ya, di sini sudah tergambarkan demografinya ya, sudah tergambarkan demografinya. Tapi kita tidak menggunakan data-data itu ya. Yang akan kita gunakan adalah bagaimana caranya kita menemukan interest ya yang berasal dari Facebook page yang mana itu merupakan hidden interest ya, interest yang tertarget seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, nah untuk memulainya ada cara simple ya, ada cara simple. Teman-teman bisa menggunakan variabel interest ya atau ketertarikan, itu yang pertama sebagai contoh ya. Yang harus dilakukan yang pertama kali adalah kita memasukkan interest di sini ya, itu interest yang mana kita pikirkan. Jadi interest yang general. Contohnya di sini adalah cat lovers ya, kita masukkan semuanya terkait cat lovers. Ya. Masukkan semuanya di situ. Oke. Kenapa kita masukkan itu? Karena kita tidak tahu interest yang lain yang terkait dengan cat lovers ya. Maka dari itu kita melakukan sebuah riset ya, karena kita tidak mengetahui market yang akan kita target. Oke. Setelah itu kita akan lihat di negara US ya, yang relatif dengan cat lovers, page likes, di bagian page likes, kita akan menemukan di sini fanpage yang terkait. Ya, oke. Nah, coba bayangkan. Di kolom interest itu adalah keyword yang general, adapun di page likes itu adalah fanpage yang spesifik. Nah, kita akan melihat di sini ada berbagai tipe fanpage, mulai dari apps, aplikasi, community, public figure dan lain-lain ya. Nah, berdasarkan video kita sebelumnya akan lebih tertarget ketika kita menarget misalkan seperti magazine ya, majalah, atau community, atau non-profit organization dan lain-lain ya, atau juga misalkan makanan kucing yang ada di negara yang bersangkutan ya. Jadi jangan semuanya dipilih ya. Oke. Nah, di sini ada misalkan ini ya, cat fancy, cats of internet, modern cat magazine dan lain-lain ya. Ketika kita sudah menemukan keyword yang spesifik seperti ini, kita masukkan keyword yang spesifik ini ke dalam kolom interest di sini ya. Nah, misalkan ya, kita testing di sini cat fancy ada ya, ada nih cat fancy ya, magazine, masukkan di situ. Nah, perlahan kita memasukkan keyword yang spesifik di sini akan berubah menjadi spesifik ya. Kolom page akan berubah menjadi spesifik. Nah, saat itu pula kita meremove satu persatu keyword yang general. Kenapa? Agar tersisa keyword yang spesifik yang mana itu sangat lebih tajam targetnya dari
keyword-keyword yang general. Contohnya tadi ya, majalah-majalah yang mana cat lovers di suatu negara tersebut mereka suka membacanya, ya, dan lain-lain seperti itu, ya. Oke. Misalkan ini ada The Kensington Post, The Meow Post, dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman perlu mengecek juga, klik kanan di sini, ya. Teman-teman perlu mengecek juga apakah fanpage itu, ya, memang targeted buat teman-teman, ya. Contohnya targeted atau tidak, seperti apa? Ya, biasanya ketika misalkan orang-orang yang mengikuti fanpage tersebut, katakanlah misalkan dia memiliki kucing atau cat owners, biasanya ketika ada postingan yang menarik, ya, dia komen dengan gambar kucing yang dimilikinya kayak gitu. Artinya apa? Artinya memang benar-benar fans tersebut dia memiliki kucing, ya. Ya, artinya itu akan lebih nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, artinya dia benar-benar memiliki kucing, ya. Kita tahu bahwa hal-hal yang seperti ini dia memiliki tingkat kecintaan yang lebih, ya, daripada audiens-audiens yang lain. Oke. Nah, tuh. Ya, setelah kita nanti memasukkan semua keyword-keyword yang spesifik di sini, ya. Apalagi kayak terkait misalkan cat rescue yang ada di US, kemudian komunitas-komunitas pemilik kucing, kemudian event-event terkait kontes kucing yang ada di negara yang bersangkutan, dan lain-lain, ya. Keyword-keyword yang spesifik yang kita temukan di fanpage ini kita masukkan di inter sini, di signal entries, dan di sini akan berubah menjadi lebih spesifik, ya. Nah, dan itulah hal-hal simple yang teman-teman digital marketer lakukan misalkan untuk target audiens terkait dengan cats. Nah, di audience insight ini ada banyak sekali hal yang kita bisa gali. Tadi hanya sedikit dari sekian banyak hal yang kita bisa gali dari contoh yang aku sajikan pada video kali ini, ya.